Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Abah guys, tentunya untuk berbagi tips dan trik seputar dunia otomotif. Nah, untuk karburator ini juga merupakan trik dasar untuk menjadi seorang mekanik. Tentunya sama-sama kita belajar untuk melakukan servis karburator. Langsung aja ke karburatornya. Jadi di sini di karburator ada bagian-bagian penting. Nah, karburator ini berfungsi untuk pengabutan atau pencampuran bahan bakar dan juga udara yang mensuplai ke bagian pengapian. Nah, di sini di karburator ini di sistem pengaturan di sini seiring dengan waktu biasanya terjadi penyumbatan adanya kotoran ataupun debu yang masuk ke dalam karburator. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan penyerpisan terlebih dahulu kita menganalisa. Adapun cara menganalisanya kita langsung aja ke tahap pengerjaan. Jadi di karburator ini ada istilah keborosan, ada istilah terlalu irit. Jadi untuk istilah seperti ini sering terjadi di kendaraan motor terutama ya. Langsung kita pahami untuk untuk menganalisanya. Pertama, satu poin biasanya untuk mengatasi motor susah lamsam. Ini ada dua penyebab. Yang pertama, penyebab pertama terlalu iritnya bahan bakar di mangkuk atau tabung bahan bakar yang ada di karburator. Biasanya terlalu irit. Ini menyebabkan motor susah lamsam. Selanjutnya, motor berbet di putaran atas. Ini ada dua tipikal berbetnya. Kalau tipikal berbetnya ngayun, nah misalnya di gas nggak lepas ngayun, bem, itu pertanda motor terlalu boros setelannya. Jadi bisa kita sesuaikan lewat repair kitnya. Selanjutnya, ini mohon maaf penjelasannya sedikit lebih panjang. Tentunya agar sahabat kreatif bisa lebih memahami lagi untuk servis karburator. Selanjutnya untuk berbet yang kedua itu biasanya berbetnya posisi di gas tidak mengayun, tapi posisi motor berbet di putaran atas. Itu bisa disebabkan terlalu irit setelan karburatornya. Nah, biasanya kalau setelan karburator terlalu irit ini diiringi dengan drop atau tekor pada putaran menengah ke atas. Jadi pada saat kita hidupkan, kita ambil contoh. Nah, itu tipikal beratnya seperti itu, berbetnya seperti itu setelan karburator dipastikan terlalu boros. Jadi tidak lepas gasnya, ngayun. Selanjutnya kalau yang irit, terlalu irit itu biasanya di putaran menengah ke atas itu tekor atau drop. Nah, jadi untuk ke tahap pengerjaan kita langsung aja ke tahap pengerjaannya. Nah, pertama di sini untuk karburator pada saat kita melakukan pembersihan karburator ini kan diperlukan bahan bakar atau bensin. Nah, di sini dipastikan untuk wadah kita siapkan itu juga harus dijauhkan dari api atau percikan api itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di dalam istilah karburator ini ada banyak istilahnya. Di sini saya akan beberkan satu persatu, baik cara mengiritkan, bagaimana cara memboroskan. Jadi pertama di bagian jarum skep, pembahasan pertama di jarum skep. Nah, di sini untuk standar originalnya biasanya ada di garis nomor 3 atau garis tengah. Nah, oke.
Nah di sini kalau setelannya terlalu irit atau terlalu boros, ini bisa kita setel dari sepinya. Jadi kalau mau kita iritkan, ini posisi kita naikkan 1 tingkat ke atas atau 2 tingkat. Jadi sebaliknya, kalau mau kita boroskan, kita turunkan ke bawah. Fungsi dari jarum skep ini untuk mensuplai bahan bakar dan juga udara. Tentunya untuk putaran dari 25 sampai 75% angkatan gas. Untuk menyetel jarumnya di sini, misalnya putarannya dari 0 sampai 75 aman, berarti untuk jarum dipastikan aman, tidak ada kendala pada jarum skepnya. Nah, ada yang disebut juga dengan pelampung dan juga jarum pelampung. Di sini fungsi pelampung dan juga jarum pelampung ini berfungsi untuk mengatur bahan bakar yang masuk ke dalam mangkuk karburator. Kalau setelan pelampungnya terlalu irit, pertama motor tekor di putaran menengah ke atas. Selanjutnya, kalau terlalu irit juga, untuk setelan lamsam tidak stabil, jadi tidak mau lamsam normal. Adapun kalau terlalu banyak bahan bakar yang masuk di mangkuk ini biasanya menimbulkan asap hitam di knalpot, juga bisa menimbulkan banjir lewat pembuangan yang disebut dengan istilah menjet. Di sini menjet. Jadi di sini ada 2 spuyer. Ini spuyer menjet dan ini juga spuyer pilojet. Kedua alat ini berfungsi untuk mengatur bahan bakar, cuman perbedaannya, jadi untuk menjet di sini ini fungsinya dari 25 sampai 100% atau 100 angkatan full ini. Jadi ini yang difungsikan menjet. Untuk melakukan cara penyetelannya, kalau motor terlalu irit, biasanya setelan ini terlalu irit, di putaran atas, lebih condong ke putaran atas. Jadi di putaran atas motor berebet. Kalau dilihat dari businya putih, timbul warna putih di pembakaran businya. Itu bisa dipastikan setelan menjet terlalu irit. Sebaliknya kalau terlalu boros, untuk setelan menjet ini di putaran atas, kurang lebih seperti tadi yang saya hidupin. Jadi motor berebet, cuman sedikit agak mengayun. Jadi berbeda berebetnya antara irit dengan terlalu boros. Jadi mengayun. Kalau setelan ini terlalu boros menjetnya. Ini bisa dilakukan dengan cara untuk penyetelannya bisa diganti dengan ukuran yang standar tapi yang baru. Karena seperti ini, walaupun ukurannya, kadang ada yang berpendapat ini ukurannya masih standar tapi motornya suaranya terlalu boros. Ya sebenarnya gini logikanya, lubang ini karena mungkin dengan usia, jadi lubang ini sedikit lebih membesar daripada aslinya walaupun ukurannya sama. Jadi kalau untuk mengatasinya, kalau mau kita ganti untuk mengiritkan dengan ukuran yang sama, ataupun dengan cara lain, ini bisa kita kecilkan lubangnya pakai kabel rambut mulai dari 1 sampai 2 helai. Ini bisa juga untuk menyetel menjet. Lanjut lagi ke bagian pilojet. Nah, fungsi dari pilojet ini untuk mengatur bahan bakar dari putaran 0 sampai ke 25 derajat. Jadi sampai ke 25% maksudnya. Jadi putaran pertama kali di engkol hidup sampai 25% angkatannya, itu yang berfungsi di sini pilojetnya. Untuk menganalisa dan cara servisnya seperti ini. Jadi kalau setelan pilojet terlalu irit, pertama motor akan susah hidup di pagi hari biasanya. Jadi pagi hari motor susah hidup. Ini yang bermasalah pada pilojetnya. Untuk kalau terlalu boros untuk setelan pilojet, biasanya motor akan ngayun diputar atau
stasionernya atau di langsamnya. Jadi langsamnya tidak bagus, tidak rata, langsamnya diiringi dengan asap hitam. Itu setelan pilojetnya terlalu boros.